Nah, saya bilang nih sama teman saya, wah itu teman-teman kita datang nih, aman nih kita bisa pulang kan gitu. Terus saya panggil kan, yuk sayur gitu kan, kok malah diketawain. Yang kayak suara mbak-mbak kunti ngetawain gitu, gitu. Waduh, tambah gak karuan ini pikiran kita itu kan. Nah, setelah itu dia berdua dengan Halo guys, kembali lagi bersama saya Billy Jason di acara Kismis, kisah-kisah misteri. Kali ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pasar setan yang ada di Gunung Sumbing. Mas Bayu, iya, selamat malam Mas Willy. ya katanya ada cerita yang agak horor lah atau mistis. Iya, cerita mistis di gunung itu kan sering kali kita dengar. Waktu itu sebelum saya membuktikan sendiri pun, dalam hati juga saya bertanya, masa iya ada? Nah, kebetulan pada tahun 2016 itu pas waktu acara kantor, jadi hari jadi kantor yang kesekian itu, sebagai puncak perayaan acara itu kita inisiatif untuk muncak ke Gunung Sumbing. Tahun berapa? Kita submit di Gunung Sumbing itu kita sekitar bulan September 2016. Bulan September 2016 kita waktu itu ber-13 berangkat dari kantor itu jam 7 malam pakai 2 mobil, satu buat orang yang satu buat barang-barang. 2 mobil itu kita waktu itu naik lewat jalur Cepit, daerah jalur Cepit Temanggung. Sampai di base camp itu kurang lebih kita sekitar jam 8-an lah. Jam 8. Sekitar jam 8 ya, perjalanan 1 jam. Kita sampai sana itu gerimis. Gerimis, kita daftar sambil dicatetin kan barang yang kita bawa apa aja. Di base camp itu pendaftaran. Terus sampai jam 9 kita baru mulai naik. Dari base camp itu ke pos 1 masih bisa pakai mobil. Nah, sampailah di pos 1 baru kita mulai mendaki. Dari awal langkah mendaki itu udah disambut dengan gerimis. Kita jalan, nggak kerasa sampai pos 2. Pos 2 jalan lagi, nggak kerasa sampai pos 3. Itu rame atau itu sepi, cuma ada rombongan kita. Itu cuma ada rombongan kita aja. Sampai habis pos 3 itu baru hujan reda. Hujan reda, langitnya cerah, bagus, indah banget di situ pemandangannya. Emang Sumbing top, nggak ada duanya kalau menurut saya. Ya itu nggak terasa, itu kita sampai pos 4 itu subuh kita sampai pos 4 tuh ya. Itu termasuk lama, perjalanan lama, soalnya ada cewek juga waktu itu, ada yang sedikit pusing gitu, jadi kita nggak bisa maksain jalan, kita sering berhentilah, sering istirahat. kalau normalnya berapa jam dari? Wah, kalau yang udah sering itu mungkin berapa ya, sekitar 4-5 jaman mungkin ya. Lama banget ya berarti sampai subuh. Iya, sampai subuh kita. Dari jam 9 sampai subuh. Dari jam 9 sampai berapa kali? Berapanya ya? Sering kali berhenti itu. Kita tiap pos berhenti gitu. Kadang ya itu karena ada ceweknya, ada yang baru pertama kali juga. Jadi kita nggak mungkin kan kita tinggal gitu. Sampai di pos 4 itu kita buat tenda di situ, Mas. Kita buat tenda, kita tidur
ya sekitar sejam 2 jam lah, ada yang tidur, ada yang enggak, ada yang foto-foto. Kalau saya kebetulan tidur waktu itu ngantuk karena nah, terus kita masak-masak di situ, kita makan juga di situ sampailah jam 8. Sebenarnya udah kesiangan jam 8 untuk puncak, itu udah kesiangan. Tapi karena emang tujuan kita waktu itu puncak buat ngibarin bendera perusahaan di puncak, karena waktu itu hari jadinya itu, jadi kita harus sampai puncak. Gitu. Misinya harus sampai puncak ini ber-13 ini. Naiklah kita ke puncak. Wah, di situ yang nggak kita sangka, yang nggak kita duga itu badai. Sampai puncak badai. Belum sampai puncak, sebelum puncak itu badai. Jadi kita berhenti dulu dari tempat. Sepanjang jalan tuh kabut hujan terus. Nah, barulah kita mau sampai puncak, di situ panas, tiba-tiba panas nih. Tapi nggak lama panasnya itu, anginnya kenceng kan, udah jam 1-an, kita sampai puncak jam 1. Itu aja kita nggak sampai puncak Raja Walinya. Kita masih puncak yang di bawahnya Raja Wali itu, karena kalau mau ke puncak Raja Wali itu paling nggak masih 1 jam lagi gitu. Nah, sampai puncak jam 1 itu kita masih mikir kalau terlalu lama di puncak, kita turunnya kemalaman nih. Dengan kondisi cuaca yang kayak gitu, banyak resiko juga kan, turun pas hujan itu kan, gitu. Akhirnya kita sepakat nih buat turun aja. Akhirnya kita turun jam ya kurang lebih jam 2-an lah, jam setengah 2 atau jam 2 gitu kita turun. Masih badai itu? Belum, itu masih cerah. Oh, udah cerah. Nah, begitu mau sampai pos 4 itu hujan lagi itu sampai Pasar Watu. Yang pas batu-batu, isinya batu-batu semua itu. Nah, di situ pas batu-batu itu udah mulai hujan. Dari pos 4 kita turun lagi ke pos 3. Nah, di pos 3 itu yang ceritanya ada pasar setan di situ. Pos 3 itu. Ya, waktu itu tahun 2016 itu harus kena banjir. Jadi pasar setannya itu kena banjir. Ada nolong syarat. Nggak tahu itu kan ya, ada yang tenggelam apa enggak, nggak tahu ya pas banjirnya itu. Nah, sampai di pos 3 itu sudah ada dua teman saya yang nungguin di situ. Karena emang dia udah 9 kali naik tuh sumbing, itu udah 9 kali, udah hafal banget jalannya. Nah, dia udah nunggu di situ. Nah, saya di rombongan nomor 2 ini berdua sama teman saya turun. Terus di situ ketemu teman saya, udah mau maghrib itu di pos 3 itu udah mau maghrib. Lama udah dari karena sampai maghrib. Ya karena hujan, Jadi pelan-pelan. karena hujan jadi pelan-pelan licin takut kepleset juga. Dari situ terus saya bilang mau turun dulu apa mau nungguin belakang. Nah, teman saya bilang kalau mau turun dulu nggak apa-apa, saya nungguin belakang aja, kasihan. Belakang siapa? Yang rombongan yang ada yang cewek-ceweknya gitu juga. Terpisah nih berarti. Terpisah, kita terbagi jadi 3 kelompok, 3 rombongan. Dua terus sisanya yang di belakang. Kenapa dipisah? Kalau dari kelompok 3 kelompok. Sebenarnya sih nggak mau pisah, cuma karena jalannya mungkin ya. Karena yang mereka yang berdua udah terlalu kenceng jalan sampai lupa nih ke belakang. Coba semangat ya. Ya semangat gitu. Saya juga nggak tahu, jalan aja tiba-tiba lihat belakang udah pada nggak ada nih, di mana gitu. Nah, ternyata mereka mungkin capek istirahat atau gimana waktu itu kan. Nah, di situ setelah ngobrol sama teman saya yang 2 itu, akhirnya saya mutusin buat turun dulu berdua sama teman saya. Harusnya itu nggak boleh ya, Lisa dari rombongan itu harusnya nggak boleh. Tapi cuma karena udah capek, udah saking capeknya badan, udah pengen lihat rumah, besok harus kerja gitu kan. Akhirnya mutusin buat turun berdua dengan teman saya satu ini yang sok tahu dan pedenya luar biasa. Udah 9 tahun. Terus
pas turun berdua itu, jadi ada jalan baru Mas Billy. Habis posting kayak di bawah posting kayak itu ada jalan baru, ada jalur baru lah, jalur pendakian baru gitu loh. Nah di situ tuh ada persimpangan, ada pertigaan itu, persimpangan jalan baru itu ada persimpangan pertigaan gitu kan. Jalan yang baru itu turun ke bawah. Cuman saya rasa, wah jalan baru kok kayak gini, rimbun, semak belukar gitu, turunannya tajam. Itu posisi jam berapa tuh? Itu habis azan maghrib udah gelap, udah mencekam, posisinya emang udah mencekam gitu. Nah, terus ada jalan, kelihatan banget jalannya itu belok kiri, tapi ternyata yang jalan yang kiri ini jalan lama, dan ternyata udah, kalau kita hajar ini udah jurang. Nah teman saya nih sok-sokan, wah aku udah pernah ini kesini, udah kita lewat sini aja. Akhirnya dia ngajakin kita belok kiri. Nah untungnya subhanallahnya di situ, saya itu 3 kali lewat jalur itu yang kiri, kok tembusnya ke situ lagi. Saya belok kiri, tembusnya ke pertigaan itu lagi. Saya belok kiri, tembusnya ke pertigaan itu lagi. Itu sampai 3 kali itu. Nah di situ akhirnya feeling saya udah mulai nggak enak. Loh, kok kita di sini lagi? Nggak tahu tuh teman saya sadar apa nggak tahu gitu. Yang jelas kan udah panik kan. Teman saya sempat teriak, minta tolong, tapi nggak ada yang dengar gitu. Tersesat. Karena kita di tengah hutan belantara juga ya. Kalau di logika kita belok kiri harusnya kita muterin Sumbing kan. Kenapa kita bisa di pertigaan itu lagi? Akhirnya sampai di putaran yang ketiga itu di hati saya udah ganjel, wah ini nggak beres. Nah di situ saya milih buat duduk dulu, istirahat sambil nunggu rombongan yang belakang. Nah, sambil nunggu rombongan yang belakang, kita kan punya kode tuh dari kelompok kita, kan punya kode gitu. Kodenya sayur manggil, oh itu berarti rombongan kita udah ada. Nah nanti leadernya itu pakai kelintingan, ting gitu. Itu berarti nandain, oke ini kita datang ya. Itu rombongan khusus. Itu khusus rombongan kita gitu. Kita sengaja pakai kode kayak gitu. Berarti 3 kelompok itu sama ya? Iya. Kodenya gitu ya. Nah di situ nggak lama kita istirahat, saya dengar suara rame banget nih. Wah kayak orang bercanda, cewek cowok guyon gitu ya, ketawa-ketawa. Nah, saya bilang nih sama teman saya, wah itu teman-teman kita datang nih, aman nih kita bisa pulang ya nih rombongan. Nah, terus saya panggil kan, yuk sayur gitu kan. Kok malah diketawain? Yang kayak suara mbak-mbak kunti ngetawain gitu. Waduh, tambah gak karuan ini pikiran kita itu kan. Nah, setelah itu dia berdua nih, karena mikir, wah apa ya, jaraknya tuh deket banget, tapi kita tungguin gak ada yang dateng gitu Di belakang. iya. Ini ada suara aja. Suara rame gemuruh, tapi gak ada apa-apa gitu. Waduh. Akhirnya yang datang itu ada rombongan dari Semarang kalau nggak salah. Itu ada 9 orang rombongan dari Semarang. Dari situ saya udah dengan capeknya udah, Mas saya bareng dong turunnya, saya tadi ambil nyasar nih ya. Udah Mas, oke ayo bareng. Nah terus di situ turun sampai pos 1 itu ternyata jarak saya sama kelompok saya itu hampir 1 jam. Ada kelompok yang di belakang. Iya. Jaraknya 1 jam. Jaraknya 1 jam. Itu siapa ya? Itu siapa itu mereka tadi. Terus ngobrol-ngobrol sama di pos 1 itu kan ada warung. Oh iya, ini kita jadi lompat. Kita turunnya lewat Garung. Garung itu Wonosobo. Jadi kita
naik lewat Cepit, terus turunnya lewat Garum lah. Jadi beda jalur dari dari berangkat ke turun itu kita beda base camp. Nah terus disitulah ngobrol-ngobrol saya sama tukang ojek. Karena kalau mau pulang lagi sampai pos yang mobil jemput kita, wah udah nggak kuat badan, jadi pilih buat ngojek. Nah, pas ngojek itu saya ngobrol-ngobrol, mungkin itu tadi di pasar setan mas. Oh, bisa jadi pak, ternyata ada juga ya pasar setan. Itulah yang saya alami sendiri di pasar setan Gunung Sumbi. Mas Budi, Kelihatan sosok-sosoknya itu. kalau sosok sih nggak ada, kok alhamdulillah nggak ada yang berani memunculkan dirinya. Berarti Tapi cuma suara, suara. dan suaranya itu bener-bener rame kayak puluhan orang, kan cuma 1-2 orang. Pulau damai terus ditambah dia ketawa itu. Nah itu yang gongnya di situ gitu. Saya ketika manggil kok malah diketawain, nah itu dia. Itu udah dalam 3 kelompok itu cuma Mas Bayu aja yang di. Nah sampai paginya sampai di kantor kita sering-sering ngobrol-ngobrol, ternyata cuma saya berdua ini. Cuma kita berdua yang Mungkin yang bisa iya. sensitivitasnya kan Mas Bayu aja. Ya, mungkin ya nggak tahu, atau suka sama saya juga nggak tahu itu. Kuntinya. Ya itu dia. Jadi kayak disasarin sama setan itu ya. Kayak disasarin setan ya. Sebenarnya sih bukan setannya yang ngasarin, cuma kita yang kepedean waktu itu karena minimnya info. Nah, cuman setelah kita mungkin panik, jadi sebangsa itu pun jadi wah ini nih lagi kebingungan nih. Ya, imannya dua enggak nih ya, mungkin gitu ya, mungkin ya. Untungnya nggak belok ya. Nah untungnya nggak belok, lurus ya, Kecumber. wassalam lah, mungkin tinggal kenangan. Sempet doa. Wah doa terus, itu wajib doa, itu di gunung harus doa, harus jaga omongan, jaga kan. Doa itu harus tetap terucap. Mungkin ya sama efek capek juga ya. Jadinya Sampai juga udah ngeplan juga. itulah cerita dari Mas Bayu tentang pasar setan yang ada di Gunung Sumbing. Katanya masih ada cerita horor lagi nggak? Oh ada banyak. Oh ada. Mau berapa part ini? Oke guys, yang mau Mas Bayu cerita lagi silakan komen yang banyak. Nanti kita akan teruskan lanjut ke cerita selanjutnya. Oke, saya Billy Jason. Kismis undur diri, kisah-kisah misteri.